Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di sesi pertama saya sudah menjelaskan sekilas tentang ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail berkaitan tentang dasar-dasar penelitian. Secara pengertian, penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya. Kegiatan untuk memperoleh fakta ya. Jadi bagaimana datang kepada suatu tempat yang di sana ada fakta-fakta tertentu, yang baik kegiatan untuk penemuan ya. Jadi untuk mencari sebenarnya apa yang terjadi di satu wilayah tertentu, misalkan kalau ilmu sosial, ataupun untuk menemukan apa kira-kira obat COVID-19, misalkan seperti itu. Kemudian melakukan pengujian. Nah, jadi setelah ada penemuan bahwasanya obatnya ini, ya, kemudian obat tersebut diuji, ya, diuji. Ternyata masih ada beberapa kendala, kemudian dikembangkan lagi, ya, yang lebih canggih lagi, kemudian disebarkan secara luas. Nah, ini contohnya ya dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, ya. Jadi dasarnya tadi juga dengan mengumpulkan data-data, ternyata ketika diberi obat tertentu itu ternyata kok masih ada efek samping, nah, itu kan kemudian ada catatan, kemudian menganalisa data, kemudian dikerjakan secara sistematis. Nah, sistematis ini artinya adalah rasional dan empiris, artinya bisa diterima oleh akal dan bisa dibuktikan secara nyata ya berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah yang disebut sebagai penelitian. Lalu apa tujuan penelitian itu? Nah, ini kalau kita bicara tentang tujuan penelitian, ada satu, menemukan fakta, prinsip, produk yang baru dari suatu pengetahuan. Nah, ini berarti dikatakan sebagai eksploratif ya. Jadi kalau menemukan suatu yang sebelumnya tidak ada ya, fakta-fakta, prinsip atau produk yang baru, ini disebut sebagai eksploratif ya, menemukan obat COVID. Nah, itu berarti eksplor ya, karena sebelumnya belum ada kejadian seperti ini sehingga itu namanya eksploratif. Kemudian yang berikutnya adalah menguji kebenaran atau fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini dikatakan sebagai verifikatif ya. Misalnya kalau obat pilek ya, misalkan seperti itu ya. Nah, dengan obat tertentu ternyata kok bisa kemudian diujikan lagi pada situasi tertentu. Ternyata obat tersebut bisa juga digunakan untuk yang lainnya. Nah, ini kan verifikasi ya. Jadi menguji yang sebelumnya sebenarnya sudah ada tapi diuji kembali pada konteks yang berbeda. Nah, ini juga dikatakan sebagai menguji ya. Kemudian juga mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini development ya. Jadi kalau sudah mengeksplor, memverifikasi, kemudian juga bisa juga mengembangkan ya, mengembangkan menjadi yang lebih canggih lagi. Misalkan obat sakit kepala, ternyata diujikan menjadi obat COVID misalnya ya, ini misalnya ya, misalnya ternyata bisa, lalu dikembangkan lagi ya, yang lebih canggih lagi. Nah, ini contohnya ini seperti itu ya tujuan penelitian. Jadi kalau kita lihat daur hidup penelitian itu ada eksploratif, verifikasi atau verifikatif, kemudian development atau pengembangan, kembali lagi eksplorasi lagi, verifikasi, development lagi. Jadi itu terus menerus ya daur hidup penelitian ya, yang tidak ada henti dengan adanya fakta-fakta yang baru ya. Dengan adanya fakta baru, kemudian eksplorasi, verifikasi, development, balik lagi ke eksplorasi, verifikasi, development, begitu selanjutnya.
Nah, ini contohnya ya, juga ada contoh lain ya. Misalkan kalau tadi contoh obat COVID karena apa namanya situasi seperti sekarang. Nah, ini contohnya ada sepeda yang dulu sepeda motor ya, sepeda motor manual ya, mesinnya manual. Kemudian muncul ada penemuan lagi sepeda motor matic ya. Ini kan bersifat eksploratif ya. Kalau dulu kan luar biasa rajanya ya manual itu ya, mesin motor misalkan harus manual dan sebagainya. Kemudian sepeda motor ini kemudian muncul namanya mereknya misalkan Beat ya. Ini kemudian diverifikasi ada kekurangan dan kelebihannya. Kemudian muncul lagi Honda Genio misalkan seperti itu. Ini pengembangannya ya. Kemudian Honda Genio ini diverifikasi lagi kelemahan dan kelebihannya, kemudian muncul lagi pengembangan yaitu Vario 125 ESP misalkan seperti itu. Diverifikasi lagi ya, diverifikasi lagi, identifikasi kekurangan dan kelebihannya, kemudian muncul pengembangan lagi Vario 150 ESP ya, ini pengembangannya. Kemudian diverifikasi lagi, nanti ada kelemahan dan kekurangannya ya, kelemahan dan kelebihannya. Kemudian muncul pengembangan lagi, nanti ada Honda PCX misalkan, dan seperti itu seterusnya ya, daur apa namanya hidup penelitian. Nah, kemudian ada macam-macam penelitian ya. Yang pertama adalah menurut tujuan. Penelitian menurut tujuan ini ada penelitian eksploratif ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada namanya apa namanya untuk menemukan satu fakta tertentu ya. Kemudian penelitian verifikatif, kalau ini menguji yang sudah ada ya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian development, kalau ini adalah pengembangan ya, pengembangan dari yang sudah ada. Kemudian kalau menurut proses macam-macam penelitian itu ada dua, yaitu penelitian dokumenter dan penelitian eksperimen. Penelitian dokumenter itu adalah penelitian yang prosesnya itu bisa dengan dokumen-dokumen ya, yang dibutuhkan untuk sebagai laporannya. Kemudian kalau penelitian eksperimen itu adalah penelitian dengan menguji coba ya, penelitian uji coba. Kemudian kalau menurut taraf kesimpulan ya, penelitian itu ada dua ya, penelitian deskriptif ya, jadi hanya memaparkan informasi yang sudah ada ya, paparan-paparan data. Kemudian kalau penelitian inferensi berarti menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Ini disebut sebagai dari sudut taraf kesimpulan ya. Kemudian dari sudut tempat ya, penelitian itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian laboratorium ya, penelitian yang dilakukan di satu laboratorium ya tertentu. Kemudian penelitian perpustakaan ya, penelitian yang menggunakan pustaka atau buku-buku yang sudah ada ya, itu dari tempat. Kemudian yang hanya di ya apa namanya buku-buku yang sudah ada kemudian dianalisis, kemudian dirangkum ya, yaitu dari segi tempat. Kemudian juga yang ketiga adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang tempatnya harus di lapangan, bukan lapangan sepak bola atau lapangan apa ya, tapi lapangan artinya di dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam penelitian tersebut. Kemudian menurut pemakaian ya, menurut pemakaian penelitian itu ada dua macam, yaitu penelitian murni ya. Penelitian murni itu adalah penelitian yang memang menguji satu teori tertentu khas spesifik ya, yang murni memang menguji teori. Tapi kalau penelitian terapan itu lebih kepada penelitian yang penggunaannya di lapangan ya, biasanya seperti itu menurut pemakaian. Kemudian yang berikutnya adalah menurut metode pendekatan ya, yang ini nanti akan kita pelajari ke depan ya. Penelitian itu ada dua macam, yaitu penelitian kuantitatif ya, yang lebih banyak menggunakan angka-angka. Kemudian penelitian kualitatif, yaitu lebih banyak data yang tidak menggunakan angka-angka. Jadi itu macam-macam penelitian. Nah, ini kalau penelitian
di perguruan tinggi itu biasanya ada dosen dan mahasiswa. Kalau dosen ini penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam Tridharma perguruan tinggi, ya masuk dalam Tridharma perguruan tinggi ya. Ada tiga fungsi dosen, yaitu pendidikan dan pengajaran, yaitu memberikan mengajar ya atau melanjutkan studi. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian yang menjadi tugas utama dosen. Kemudian adalah pengabdian ya. Ini kalau kita sebagai dosen. Lalu kalau mahasiswa penelitian ya ini bisa masuk kategori penelitian pemula yang diwujudkan dalam karya ilmiah ya, seperti skripsi ya, proyek akhir untuk mahasiswa strata 1 itu namanya biasanya disebut dengan skripsi ya. Kemudian kalau tesis itu untuk mahasiswa strata 2 dan disertasi itu untuk mahasiswa strata 3. Jadi baik skripsi, tesis, disertasi itu adalah salah satu tugas ataupun beban yang wajib ataupun tugas akhir yang wajib diambil oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan kelulusan ya.